Terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Sungguh menjadi satu kerinduan setiap hati kami masing-masing pada pagi ini Tuhan. Untuk selalu mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kami setiap hari. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami untuk kami membuka hati kami, membuka mata rohani kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami sebagai umat kesayangan-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Inilah Tuhan hati kami di hadapan-Mu. Kau tahu sedalam hati kami apa yang menjadi kerinduan setiap kami pagi ini Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, untuk Tuhan berbicara dan menjadi berkat bagi setiap kami. Firman Tuhan yang ya dan amin. Firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup membangkitkan, yang sanggup membangun setiap kami Tuhan. Untuk dalam kehidupan kami setiap hari memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi dan kami siap diberkati. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, tapi Kau pakai Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berkata-kata. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pelayan mimbar. Pada pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara sukacita pagi ini, yuk saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyuman. Yuk bisa tengok kanan kiri saudara, muka belakang saudara. Haleluya. Ada orang-orang di sekitarmu. Dia bukan orang asing tetapi saudara kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini atau bulan April ini, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia sedang bersukacita. Ya, karena sedang menikmati hari ulang tahun GSJA. Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia ini yang ke-85 tahun. Ya, itu luar biasa karena sebuah perjalanan yang tidak mudah. Ya, mulai masuk Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Nanti kita akan melihat film. Perjalanan GSJA di Indonesia dimulai 8 dekade silam. Sebuah kisah iman yang lahir dari ketaatan sederhana. Tahun 1936, Kenneth George Short menapakkan kaki di Kalimantan. 2 tahun kemudian, keluarga Ralph Mitchell Devon membuka ladang pelayanan di Maluku. Menyusul tahun berikutnya, Raymond dan Beryl Busby melayani jemaat di Medan dan di Jalan Pecenongan, Jakarta. Dari tangan-tangan inilah, benih GSJA ditanam oleh para misionaris yang datang bukan dengan fasilitas besar, tetapi dengan hati yang penuh panggilan. Pada tahun 1941, Badan Misi Indische Battle Zending mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun inilah yang kita kenal sebagai tahun lahirnya GSJA secara de jure, meski karya Tuhan telah dimulai sejak 1936. Di periode awal,
para misionaris meneruskan pelayanan pasca Perang Dunia, mendirikan sekolah-sekolah Alkitab di Jakarta, Maluku, Minahasa, Medan, hingga Malang. Mereka membina generasi pertama pemimpin Indonesia yang kelak memegang tongkat estafet pelayanan GSJA. Memasuki periode pertumbuhan, GSJA menyebar ke berbagai pulau. Gereja bertambah, pelayan Injil bertambah, pelayanan berkembang. Departemen-departemen dan pekabaran Injil dibentuk, termasuk penerbitan buku dan pelayanan radio. Pemimpin-pemimpin muda diperlengkapi. Banyak yang kemudian menjadi tokoh nasional dan internasional. Di masa ini pula muncul CWS, Charismatic Worship Service, model ibadah yang menginspirasi banyak gereja Pentakosta karismatik di Indonesia. Memasuki periode pemantapan, GSJA menghadapi tantangan, krisis, pandemi, dan dinamika internal. Namun Tuhan memelihara. GSJA menjadi lebih matang, memberi ruang bagi kepemimpinan perempuan, bergabung dalam aras nasional, mengembangkan pelayanan departemen-departemen, mengakreditasi sekolah-sekolah teologi, dan mulai mengutus misionaris ke berbagai suku dan bangsa. 85 tahun telah berlalu. Ada masa-masa emas, ada masa-masa kelam. Namun satu hal pasti, Tuhan tetap setia. Dan kini, dengan iman yang sama, GSJA terus memandang ke depan. Muliaan yang lebih besar Tuhan janjikan untuk menjadi GSJA terdepan. GSJA terdepan bukanlah menjadi organisasi gereja terbesar, tetapi menjadi gereja terdepan dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. GSJA terdepan bukanlah terbanyak dalam jumlah jemaat, tetapi menjadi gereja terdepan untuk menjadi trendsetter dalam pelayanan antar generasi melalui penjangkauan, pemuridan, dan pengutusan. GSJA terdepan bukan hanya memiliki banyak pelayan Injil, tetapi menjadi terdepan dalam berkontribusi untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan kepada dunia dengan cara baru yang dinamis dan kreatif. Dalam setiap musim, ada pemimpinnya. Untuk setiap pemimpin, ada musimnya. GSJA terdepan adalah gereja yang semakin kuat di masa depan. GSJA jauh dari kepunahan karena membangun next gen. Mereka adalah pemimpin di usia mereka masa kini yang akan terus menjadi pemimpin sepanjang hidup mereka. Gereja setempat adalah jantung GSJA. Untuk menjadi GSJA terdepan, kita membutuhkan budaya pementoran berjenjang. Gereja Madya berfungsi membina gereja-gereja di sekitarnya. Demikian pula para hamba Tuhan yang senior memberikan bimbingan sehingga sama-sama bertumbuh. GSJA juga bergerak menuju gereja sel yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus melalui komunitas kecil yang hidup setiap hari. Sebuah gereja yang bertumbuh karena murid-murid yang terus bertambah. Sebagai organisasi, GSJA dipanggil untuk berdampak, bukan hanya di dalam, tetapi juga bagi tubuh Kristus di Indonesia dan dunia. GSJA terlibat dalam aras nasional dan Global Assemblies of God Fellowship, menjadi bagian dari perubahan, inovasi, dan arah gereja Pentakosta modern. Melalui sekolah-sekolah Alkitab, Departemen Nasional, dan kemitraan internasional, GSJA diperlengkapi untuk menjadi gereja yang kuat, sehat, dan berpengaruh. Untuk melangkah ke depan, GSJA memerlukan fondasi keuangan yang kokoh. Aset-aset dikelola dengan prinsip kerajaan Allah yang bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. GSJA diarahkan membangun kingdom business yang menopang misi, pengutusan,
dan kesejahteraan pelayan Injil. Keuangan yang sehat memungkinkan gereja mengerjakan panggilan yang besar tanpa batas, tanpa ragu. Inilah GSJA ke depan. GSJA yang memuridkan, GSJA yang mengutus, GSJA yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang memberikan kepada setiap kita yaitu tema yang mengatakan greater glory. Artinya kemuliaan yang luar biasa itu bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan berkat itu kepada setiap gerejanya. Amin. Kalau berbicara gereja itu setiap kita. Ini loh gereja Tuhan. Ya ini loh bait Allah tiap pribadi. Saudara mau pegang dada saudara? Saudara mau katakan, aku rumah Allah. Di dalamku ini ada rumah Allah. Di dalamku ini ada bait Allah. Itu yang menjadi tema dari gereja sidang jemaat Allah di pusat. Untuk kita masing-masing menjadi gereja-gereja Tuhan. Menjadi bait-bait Allah yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memuliakan anak-anaknya. Haleluya. Mari kita akan mulai saja di dalam Hagai. Yuk, puji Tuhan. Hagai pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-1. Ya, mulai ayat yang pertama. Kitab Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai yang hanya 2 pasal. Ya. Tetapi isinya itu menggugah atau menguatkan orang-orang Israel atau bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Untuk membangun bait Allah yang kedua. Karena bait Allah yang pertama itu sudah dibangun oleh Raja Salomo dengan kemegahannya. Dan selama bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel. Ya, sehingga ditinggalkan rumah Tuhan itu. Dan di dalam kitab Hagai ini Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah yang baru. Tuhan memerintahkan, tapi Tuhan juga memberikan janjinya. Dia akan menyertai. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita boleh melihat mungkin kehidupan kita, kerohanian kita sudah mulai ditinggalkan. Mungkin saudara banyak tantangan. Itu yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Ya, setelah dijajah atau kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Israel itu kembali kepada Yerusalem. Di Yerusalem disuruh atau diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah. Ini bangunan kembali yang kedua. Itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar. Ada poin-poin yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Haleluya. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama di Hagai pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa menyimak dan saudara bisa baca di ayat-ayat ini. Ya. Itu memberikan judul di dalam firman Tuhan di Hagai ini yaitu kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan
dengan perantaraan Nabi Hagai yang bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel sebagai bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak sebagai imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, yaitu bangsa Israel. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di dalam matamu seperti tidak ada artinya? Ya, jadi bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan yang sudah ditinggalkan. Dan bangsa Israel, dia melihat, ya, ketika ia melihat bait Allah yang sudah ditinggalkan itu, Tuhan katakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini? Ya, apa yang dilihat oleh bangsa Israel itu kemegahannya yang semula, yang dulu sudah dibangun oleh Raja Salomo yang luar biasa megahnya dan indahnya. Nah, sekarang kamu melihat keadaannya itu seperti apa yang sudah kau tinggalkan. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Keadaannya itu apa? Ya, keadaannya itu sudah gak ada apa-apa. Tidak ada di situ penyembahan lagi. Orang-orang yang berkumpul untuk menyembah Tuhan, gak ada. Dan bukankah keadaannya di matamu itu tidak ada artinya? Yang artinya dengan mata jasmani bangsa Israel melihat dan gak ada artinya. Ya, ketika disuruh membangun kembali rumah Tuhan, diperintahkan kembali untuk membangun rumah Tuhan. Apa yang dilihat bangsa Israel rasanya sudah gak ada berarti. Sehingga kalau dikatakan di Hagai pasal yang pertama, bangsa Israel itu mulai kecewa. Ya, dia melihat keadaan yang sudah dalam keadaan yang tidak baik. Dia mulai meninggalkan, gak ada artinya. Ya, mau dibangun, mau seperti apa? Mungkin yang dibayangkan betapa sulitnya. Tetap di dalam tekanan. Lalu bangsa Israel yang mulai condong kepada rumah-rumah pribadi. Dia mendirikan rumah-rumah pribadi. Dia membangun sebuah kenyamanan diri sendiri. Dan meninggalkan hadirat Tuhan. Ya, meninggalkan bangunan Tuhan. Di mana Tuhan perintahkan untuk membangun kembali. Ini artinya ya di dalam kehidupan setiap kita. Penting. Ya, untuk kita membangun manusia roh kita. Ya, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan ketika bangunan, ya, jika engkau membangun sebuah bangunan, bangunlah di atas sebuah batu. Ya, ketika ada angin datang, bangunan itu tetap kokoh berdiri. Artinya apa, saudara? Ketika kita mau membangun, kita melihat sebuah dasar. Ya, kita perhitungkan dasar. Setiap orang yang membangun rumah, dia akan memperhatikan justru yang tidak kelihatan. Orang hanya melihat, bangunan itu luar biasa megahnya. Tetapi justru yang tidak kelihatan itu yang menjadi utama di dalam kita membangun manusia roh kita. Ya. Membangun manusia roh kita yang tidak kelihatan. Diperhatikan. Itu fondasi di mana seorang yang membangun, arsitek itu akan memperhatikan yang dasarnya yang tidak kelihatan.
Orang hanya melihat, wah itu lu megah. Ya, orang hanya melihat, tetapi firman Tuhan katakan, ya engkau sepertinya tidak melihat apa-apa yang berarti. Karena engkau melihat dengan mata jasmanimu, dengan matamu sendiri. Tetapi ayat yang kelima, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Tuhan memerintahkan supaya saudara membangun rumahmu, yaitu hati. Ini loh rumah Allah di dalam batinmu, di dalam rohmu. Engkau harus terus menyala, menyembah Tuhan, pendidikan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, di dalam gereja. Saya percaya saudara, saudara menjadi orang-orang yang tetap setia. Ya biarlah terus kesetiaan ini engkau bangun dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kamu. Pak, saya masih hidup di dalam tekanan. Ya bangsa Israel masih hidup dalam tekanan. Sehingga bangsa Israel mulai condong dia memikirkan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi Tuhan mau katakan, aku akan menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sampai saat ini engkau bisa jatuh, bangun, dan jatuh. Sadarlah Tuhan itu menyertaimu untuk engkau bangkit, bangun. Manusia roh. Ya, manusia roh. Supaya apa sih tujuannya? Supaya engkau menang. Karena Yesus yang sudah bangkit, dia yang sudah menang dan mengalahkan maut. Ketika di dalam firman Tuhan dikatakan, hadapilah, lawanlah roh jahat, maka ia akan lari. Lawannya iblis, maka ia akan lari padamu. Saudara, yang dilawan itu apa? Roh jahat yang melayang di udara ini. Pakailah perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal di dalam hati. Dan rohmu itu menjadi manusia roh yang harus engkau bangun. Supaya apa? Kalau kita melawan setan, kita tidak bisa lawan dengan kedagingan. Tetapi firman Tuhan katakan, pakai perlengkapan senjata Allah. Lawan. Karena roh yang di udara itu bisa dilawan dengan apa? Dengan daging enggak bisa, saudara. Tetapi dengan roh. Karena ini roh jahat yang ada di udara. Penguasa-penguasa yang ada di udara. Yang dia membisikkan sesuatu. Dia bisa menjadikan sesuatu. Bisa orang itu dipakai untuk berbuat jahat apapun. Tapi yang kamu lawan bukan manusia. Bukan musuhmu itu manusia, tetapi roh. Kalau engkau melawan roh dengan kedaginganmu, enggak bisa, saudara. Tetapi kalau engkau melawan roh jahat, itu dengan rohmu. Dengan roh. Ya, dengan rohmu. Biarlah rohmu terus diisi oleh firman Tuhan. Ketika rohmu itu hidup. Ketika Yesus itu hidup di dalamku. Dan aku di dalammu, kata Rasul Paulus. Itu roh, manusia roh yang engkau bangun. Sekali lagi Tuhan ingin engkau bangun sesuatu yang indah di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
kita akan berbicara ada 3 hal secara cepat. Saya akan bicara. Ada 3 hal atau 3 poin bagaimana saudara bisa menikmati atau bagaimana saudara bisa mengerjakan bangunan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hanya memerintahkan, tapi Tuhan itu memberikan janjinya. Aku ini akan menyertai kamu. Tapi engkau harus bekerja, dikatakan. Ayo bekerja, kuatkanlah hatimu, hei segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, lakukan sesuatu. Maju dengan langkahmu untuk engkau terus mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Kalau gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel, kita terus berdoa supaya masing-masing pribadi mau melangkah maju di dalam kerohanian. Yang artinya apa saudara? Yuk maju. Kau menjadi manusia dewasa. Manusia yang bisa mencerna segala yang tidak baik. Tinggalkan. Dan engkau menuju kepada sesuatu yang baru. Saya percaya dan saya berdoa. Kita pasti berdoa di tempat ini. Berdoa untuk gerejanya. Supaya setiap kita, gereja-gereja Tuhan akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Maju. Di dalam manusia rohmu bangun. Jangan takut, ya seperti bangsa Israel ketika ia melihat bangunannya sudah mulai rusak. Rasanya sudah sulit yang dipandang sebagai mata ya, jasmani. Itu kesulitan yang dilihat. Sulit. Gak bisa, perlu banyak dana, perlu banyak biaya. Perlu melibatkan orang-orang. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertaimu. Bekerjalah. Ya. Saudara mau bekerja bagi Tuhan? Ya. Saudara bekerja untuk keluargamu. Bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau engkau makan, kalau engkau tidak kerja, engkau malas, jangan kau jangan. Saudara, apapun bisa engkau kerjakan. Haleluya. Bagi Tuhan. Tuhan yang akan menyertaimu. Ada 3 hal. Yang pertama sudah ditulis. Ya. Yang pertama, Tuhan itu bekerja melampaui keterbatasan manusia. Ya. Tuhan bekerja melampaui keterbatasan manusia. Karena apa? Karena bangsa Israel, ayat yang ketiga dan keempat, itu bangsa Israel itu mulai kecut ya hatinya, mulai meninggalkan karena bangunan itu rupanya sangat sulit. Sehingga ia mulai tinggalkan. Males tidak mau Tetapi Tuhan katakan, Tuhan bekerja melampaui keterbatasan manusia. Masih adakah di antara kamu yang melihat rumah ini dalam keadaan, yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Orang sering melihat masa lalu. Enggak mungkin saya bisa maju. Ya. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Sekarang tuh keadaannya sudah. Ya. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saya percaya kalau saudara mau sungguh-sungguh mau melangkah maju, saudara percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan melihat apa yang sedang engkau kerjakan. Ya, ketika engkau mau melangkah maju, bekerja, melangkah maju, Tuhan itu akan menyertaimu. Ya, Tuhan itu akan turut bekerja
kalau engkau hanya membayangkan keterbatasanmu, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika Tuhan turut bekerja, Tuhan melihat apa yang sedang kau langkahkan, aku mau percaya, aku tetap mau melangkah maju, aku mau hidup taat seperti apa yang Tuhan mau katakan. Yang Tuhan sudah katakan, bangun, aku akan menyertai. Saudara, setiap langkahmu pastikan kau percaya Tuhan itu menyertai. Apapun yang akan kau lakukan. Ketika engkau datang dalam ibadah, aku tetap percaya. Aku akan mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Tuhan mau bekerja di dalam. Sekecil apapun Tuhan bekerja. Seringkali manusia tidak bisa maju karena ia mengecilkan sesuatu yang Tuhan percayakan. Aku tuh hanya jemaat biasa. Ya, aku hanya jemaat biasa yang tidak bisa apa-apa. Aku kalau memberi cuma kecil. Saudara, Tuhan tidak melihat apa yang seberapa besar engkau kerjakan. Tetapi Tuhan melihat apa yang sekecil apapun yang engkau kerjakan. Tuhan tidak melihat apa yang engkau punya. Tetapi Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan. Amin. Amin. Yang mau bekerja nih loh, yang mau melangkah. Orang kalau tidak mau melangkah, tidak akan dapat apa-apa. Karena dia berdiri di tempat. Tetapi Tuhan mau. Ya, supaya saudara dan saya melihat dengan mata rohani saudara. Bangun manusia roh. Bangun setiap kita manusia roh kita masing-masing. Ya, supaya kita bisa menikmati hadirat Allah. Tujuannya apa? Supaya kita menang di dalam perjalanan hidup ini. Perjalanan gereja 85 tahun gak mudah. Ada banyak tantangan. Sekarang sudah berapa? Nanti saudara akan lihat ya. Sudah ada berapa puluh ribu gereja GSJA di Indonesia. Saya percaya semua itu perbuatan Tuhan. Kalau melihat dengan mata jasmani, kita hanya melihat, gereja kita ini 53 tahun. Nah, itu tidak mudah. Saya mengikuti itu sejak saya belum menikah. Ya, saya mengikuti tahap demi tahap, naik turun. Tapi Tuhan bekerja sampai saat ini. Saya belum melihat jemaat di tempat ini terus antusias. Bangun manusia rohmu supaya kau dalam perjalananmu kau melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan menang di dalam segala masalah. Kau akan menang dari segala musuh-musuhmu. Kau bangun manusia roh. Ya. Yang ayat yang kelima dikatakan. Ayat yang kelima. Dua ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkan hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita mau maju. Ya, artinya jangan kau meremehkan. Tuhan bekerja, sedang bekerja saat ini. Tuhan akan membuat sesuatu yang besar di dalam hidup. Jangan meremehkan pelayanan yang sangat sederhana. Hanya singer dari dulu, singer terus misalnya ya. Contohnya, jangan remehkan pelayanan itu. Hanya terima tamu, hanya apa. Tetapi teruslah maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kemuliaan yang lebih besar dari rencana Allah bukan usaha manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Saya akan bacakan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit. Ya, ayat yang kelima, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Tuhan itu janji Tuhan itu pasti dikenapi dan tidak pernah terlambat. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Jangan takut ya, untuk melangkah. Ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Siapa yang mengguncangkan? Tuhan. Ya. Tuhan yang akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat yang ke-7. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Amin. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Pekerjaan Tuhan tidak terbatas. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya dalam dirimu. Tuhan mengguncangkan, tetapi Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Yang terjadi, jangan takut. Ya, Tuhan yang akan memberikan rancangan yang indah. Saya percaya kalau saudara boleh menikmati berkat Tuhan, itu bukan karena kebisaanmu atau kepintaranmu, ya, tetapi semua karena kuasa Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-7, aku akan mengguncangkan. Tuhan yang akan mengguncangkan. Yang indah-indah kepunyaan bangsa lain. Ya. Segala bangsa akan datang mengalir di dalam hidup. Itu penyertaan Tuhan, itu luar biasa. Ya, kemuliaan yang besar itu akan datang. Saya percaya gereja Tuhan kalau sungguh-sungguh dia akan bangkit. Saudara dan saya akan membangun manusia roh, saudara. Gereja Tuhan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan dari jumlah, tetapi dari hadirat Allah. Itu yang akan membuat saudara dan saya makin kuat di dalam Tuhan. Makin menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang kita rindukan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kemuliaan yang lebih besar itu akan dinyatakan melalui ketaatan umat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan ingin engkau tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya akan akhiri di dalam ayat yang ke-19, di dalam Hagai pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Perhatikanlah mulai dari hari ini selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Ayat 19. Ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya.
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Amin. Saudara mau melangkah? Saudara mau membangun manusia roh saudara? Perhatikan. Ya, mulai hari ini. Artinya mulai hari ini Tuhan akan memberkatimu. Amin. Siapa yang rindu diberkati? Bangun. Bangun. Ya, manusia roh. Terus tetap menyala-nyala. Yang sudah bangkit. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.